SMK Teknikal Talk Show. Jadi ini adalah program yang spesial yang diadakan oleh anak-anak OSIS SMK Teknikal. Program yang mendatangkan pembicara yang inspiratif yang datang dari SMK Teknikal sendiri. So today we have four incredible keynote speakers. Jadi kita hari ini punya 4 narasumber yang keren-keren. Ya, bisa dilihat ini ya. Ada yang pembicara yang satunya itu adalah juara pidato bahasa Jepang. Jadi dia itu ahli bahasa Jepang, kakak kelasmu sendiri, alumni SMK Teknikal, peraih sertifikat N1. Nanti apa sih N1 itu? Nanti beliaunya yang akan menceritakan. Yang satunya adalah karyawan PT PAL, dia kakak kelasmu juga, pernah studi di Belanda. His English is adorable. Jadi nanti kita talking in English maybe seperti itu. Jadi langsung saja kita sambut bintang tamu kita di edisi yang pertama ini, Novan dan Andreas. Selamat datang Novan dan Andreas di SMK Teknikal ya. Gimana kabarnya? Mungkin bisa dipegang mic-nya ya. Sekali lagi terima kasih sudah datang di acara SMK Teknikal ini. Sebelumnya mungkin ada pepatah, tak kenal maka tak sayang ya. Ini yang melihat ini adik kelasku, mulai dari kelas 10, 11, 12, mungkin ada yang alumni juga lihat. Perkenalan dulu, silakan Novan. Nama saya Novan Anggal Satriawan, umur saya 29 tahun. Saya bekerja di PT PAL di divisi kapal perang. Jabatan saya sebagai work planner sistem pipa. Ini dulu jurusannya KKB, konstruksi kapal baja. Dia setia di jalurnya, rancang bangun kapal, kerjanya juga di PT PAL, pernah studi di Belanda. Nanti kita kupas habis. Yang kedua ini, kalau yang kedua ini saya minta spesial karena dia ini jago bahasa Jepang ya. N1 itu strata yang ningrat sekali dalam bahasa Jepang ya. Andreas, saya ingin perkenalannya dalam Nihongo ya, bahasa Jepang ya. Jadi ini supaya adik kelas juga terinspirasi. Oh kakak setelah saya ini bahasa Jepangnya menginspirasi. Let's do it. Siap. Hajimemashite, Andreas to moushimasu. Gurushikuから来ました。どうぞよろしくお願いいたします。Oke, kalau dalam bahasa Inggris apa itu? Kalau dalam bahasa Indonesia seperti biasa ya Pak. Perkenalkan, nama saya Andreas Kristivian Dani. Saya berasal dari Gresik. Oke. Dan dozo yoroshiku onegai shimasu itu di kata-kata frase terakhir itu mohon bantuan dan kerjasamanya. Karena kalau kita orang Jepang dari budayanya itu kalau kita baru pertama kali bertemu, kan di masa depan nanti mungkin saya akan butuh bantuan Anda, makanya saya mohon bantuannya dari sekarang. Oke, siap. Penjelasan yang cukup menarik ya ini dari ahli bahasa Jepang ya. Jadi kalau kalian butuh ini translator atau interpreter ya, interpreter itu bisa manggil ini Kak Andreas ya. Sebelum kita mengulas ini karir-karyaan yang cukup luar biasa itu, kita flashback dulu deh di masa sekolah ya. SMK Teknikal ini mungkin penasaran ini penonton ini. Dulu itu kok memilih SMK Teknikal itu kenapa sih? Dari Andreas dulu yang pegang mic dulu ya. Kok saya milih SMK Teknikal itu kenapa gitu? Dulu itu kan karena rumah saya Gresik sangat jauh ya Pak ya. Jadi dari Gresik ke sini itu sekitar 40-50 km. Iya. Justru malah dari papa saya, dari orang tua saya yang memperkenalkan saya di SMK ini. Ada anak dari temannya ayah saya itu tadi papa saya itu sudah berangkat ke Jepang. Oh gitu. Jadi saya dibilang ini loh sudah sekolahnya sudah berbasis militer, semi militer, disiplinnya karakternya bisa terbentuk dan bisa ke Jepang juga. Jadi saya tidak memilih, saya dulu tidak mendaftar di sekolah-sekolah lain, langsung cuma satu ini saja SMK Teknikal. Begitu. Terima kasih SMK Teknikal ya. Ini adik kelasmu jadi kamu tidak salah memilih. Ini contohnya ini testimoni langsung dari kakak kelasmu SMK Teknikal. Kalau ini dari Kak Novan, kenapa dulu milih SMK Teknikal? Dulunya itu kecilnya ya, suka lihat kapal. Oh lihat kapal. Kapal tuh dalam bentuk rumah, tapi kok bisa ngambang. Oh gitu. Diterjang ombak kok gak hancur. Nah, dari situ punya ketertarikan lagi, ditambah lagi ada yang
kerja di sini. Yang lingkungan di keluarga juga. Oh gitu. Jadi- Oke. Jadi dari dulu sudah memimpikan ya untuk buat kapal ya, seperti itu akhirnya kesampaian. Oke, terima kasih. Karena ini yang menonton nih adik kelasmu banyak, adik kelasmu mulai dari kelas 10, kelas 11, 12 ini kan kalau dilihat kalian kan sudah sukses. Tapi membangunnya kan di SMK Teknik PAL gitu ya. Kadang-kadang kita itu bingung, kamu tuh belajarnya bagaimana sih kok bisa seperti ini gitu. Mungkin Kak Novan dulu. Taktik belajarnya dulu ketika di SMK mungkin bisa meniru, oh saya begini, mungkin bisa menginspirasi seperti itu. Patokan saya dari dulu itu pintar tuh nggak cukup, Gitu ya. tapi harus cerdas. Oh, Jadi aduh, kalau pintar that's itu brilliant ya. Oke. cuma satu aja, satu jurusan. Kalau cerdas kan bisa menguasai semuanya. Oke. Itu patokan Patokannya, motonya ya. Waduh, tagline-nya seperti itu. Dulu kalau belajar bagaimana Novan? Di SMK Teknik PAL dulu. Kalau belajar dulu enak sih, gurunya juga menerangkannya bagus. Maksudnya saya juga di SMK tadi kan bukan anak yang pintar banget. Gitu ya. Tapi saya punya moto yang tadi. Tapi prestasinya melebihi anak pintar ini. Oke gitu ya. Jadi ingat ini dari Kak Novan, yang pertama adalah yang perlu dipersiapkan adalah self motivation, something like ya. Motivasi pribadi. Jadi kalau kamu di SMK Teknik PAL, ini contohnya Kakak Novalmu punya mimpi, dream seperti itu, dan akhirnya nyampe ya, disiplin dengan itunya. Itu dari Kak Novan. Kalau dari Kak Andreas ini, waduh ini from zero to expert Nihongo ya. Dari nol bahasa Jepangnya tidak bisa sama sekali, langsung melejit bisa N1, nanti kita lihat dia juga mau S2 ke Jepang. Bayangkan ya, S2 ke Jepang, Pak Agung ini masih lokal ya. Jadi ini sudah mau terbang ke Akihito ya. Sekarang kaisarnya kan Akihito, Naruto. Akihito. Oke, silakan. Trik belajarnya bagaimana? Pak adik kelasmu nanti bisa melihat, oh ternyata begini jadi kakak seperti triknya gimana belajarnya dulu di SMK? Sebenarnya kalau untuk trik atau belajar, tata cara belajar kan masing-masing orang kan punya tata cara belajar masing-masing. Tapi kalau menurut saya yang pertama yang utama itu kita harus mencintai, jatuh cinta dulu sama apa yang kita belajar. Gitu ya. Oke. Apa yang kita pelajari, kita kalau sudah jatuh cinta, kita kalau sudah penasaran Pak, itu enggak perlu disuruh belajar, kita cari tahu sendiri. Iya ya, menumbuhkan perasaan cinta ya. Jadi jangan pacaran dulu deh. Jatuh cintanya itu ke materi ya, ke cita-cita begitu ya. Oke. Jadi kalau nggak salah Andreas dulu sejak SMK belum pacaran ya, masih ya. Jangan buka rahasia. Oke, siap. Buka kartu. Ini saya buka itu salah satu kuncinya ini. Jadi dia menahan reschedule begitu ya. Pacarannya ditunda dulu untuk cita-cita, habis ini banyak yang ngantri kayaknya. Gitu ya. Oke Andreas, terima kasih, itu taktiknya ya. Kalau kita bicara SMK Teknik PAL nih ya, ini kan juga mungkin punya peran membangun karakter kalian ya, seperti itu. Kira-kira ini yang Andreas dulu ya. Kira-kira peran institusi SMK Teknik PAL ini apa sih menurut kalian yang membangun karakternya itu di bagian mana sih gitu? Justru kalau menurut saya sendiri ya Pak ya, titik balik berubahnya hidup saya dari bumi dan langit itu malah dari SMK Teknik PAL ini. Oke. Saya tidak melebih-lebihkan, tapi memang dari dulu kan dari saya SD, SMP itu cuma belajar seperti biasa, seperti sekolah pada umumnya. Tapi waktu saya di SMK Teknik PAL ini, itu karakter saya benar-benar terbentuk seperti apa ya? Seperti diasah. Karena memang di sini kan berbasis militer juga, di dalam kandangnya militer malahan kita, dan segala macam perilaku, sikap, kedisiplinan itu sangat digodok. Bahkan contohnya seperti untuk waktu saja, dari pagi kalau misal telat itu kan harus lari putar lapangan, atau kita juga setiap beberapa hari sekali kan juga ada apel pagi, baris berbaris. Saya dulu juga ikutan paskibraka, OSIS, PDS. Waduh, lengkap ya kamu ya. Pramuka dulu kan sama. Jadi benar-benar bukan cuma tentang akademik, tapi di sini sangat diasah sekali untuk karakter dan sikap. Oke, baik. Terima kasih ya. Ini yang bicara kakak kelasmu loh ya, bukan Pak Agung yang gurunya ya. Jadi you are in the right place to study, to concept your future ya, seperti itu ya. Kamu berada di tempat yang tepat, tinggal perilaku kamu ini. Contohnya kakak kelasmu itu ya. Jadi kelas 10, 11, 12 motivasinya bukan dari gurumu tapi dari kakak kelasmu yang sudah terbukti ini ya. Kak Novan deh, silakan Kak. Ini peran SMK Teknik PAL membangun karakternya bagaimana ini? Perannya sangat penting ya.
buat saya pribadi. Di satu sisi benar kata Andreas tadi, kita tuh sangat disiplin, apalagi di kandang yang macan. Ya macan yang bersahaja kan, nggak suka nerekam. Oke. Macannya Indonesia. Oke. Ditambah lagi kalau kita pingin bolos, itu 1000 kali berpikir. Oh gitu. Pertama ada satpam, kalau keluar lagi ada PM. Wah, itu 1000 kali berpikir lah kalau buat mau bolos. Baik ya, jadi memang seperti kita ketahui SMK itu memang di military base, jadi di lingkungan air. Jadi memang salah satu keuntungan, jangan menganggap itu kelemahan ya, tapi keuntungan untuk membangun karakter. Sekali lagi, 2 kakak kelasmu ini sudah menunjukkan hasilnya ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Baik, ini habis ini kita bicara karir deh yang superior itu ya. Aduh, saya ini kalau melihat karir kalian ini merinding deh jadinya, speechless gitu ya. Tapi sebelumnya kita ini flashback ke sekolah, kira-kira sarannya untuk adik kelasmu ini kelas 10, 11, 12 untuk bisa seperti kalian minimal ya, atau mungkin bisa mencapai, kira-kira motivasi atau saran yang bisa diberikan apa? Kalau kamu sekolah di SMK Teknikpal harus seperti ini supaya ini paling tidak kamu sukses untuk dirimu atau keluargamu seperti itu. Oleh Kak Novan, silakan mungkin sarannya untuk adik kelas ini. Pertama itu ya motivasi dalam diri dulu. Bermimpi lah. Bermimpi ya. Toh bermimpi itu tidak ada mahal. Enggak butuh modal ya. Ya, bermimpi dulu lah. Bermimpi nanti habis dari sekolah ini aku mau jadi apa, terus kita itu mau ngapain habis sekolah. Ya, modal utamanya saya sih dulu cuma bermimpi. Oh, bermimpi ya. Oke. Dream ya. First is dream ya. Jadi bermimpi. Oke, terus habis itu menata diri ya, menyiapkan itu dan akhirnya mimpinya kesampaian ini. Dulu pengen buat kapal, sekarang sudah membuat kapal beneran ya. Oke ya. Kalau Kak Andreas, ini sarannya untuk adik kelasnya kelas 10, 11, 12 ini. Mungkin supaya aku jadi punya motivasi deh. Silakan. Kalau menurut saya juga awalnya dari seperti Kak Novan tadi ya, awal itu harus kita sudah punya tujuan. Setting goal dulu, kalau kita tidak punya tujuan kan enggak tahu mau kemana arahnya, jadi terombang-ambing dan lama. Seperti saya dulu kan, karena saya awalnya dari jurusan teknik komputer dan jaringan, terus untuk waktu kuliah saya juga jurusan sastra Jepang dan tidak satu jalur. Coba saya dulu kalau misal punya tujuan yang sudah jelas dari dulu. Jadi saya kalau misal saya sudah punya tujuan dari dulu, berarti kan saya sudah lebih lagi dalam bahasa Jepang berdalam dan Pak ya. Jadi kalau misal di SMK Teknikpal ini untuk secara realnya ya, kita dulu kan saya ikut organisasi ya. seperti OSIS, Paskibraka. Mumpung di SMK Teknikpal ini dimanfaatkan semuanya, ambil ilmunya, karena di sini guru-gurunya juga kalau mengajar juga kan kita bisa minta waktu lebih, bahkan dulu saya sempat minta waktu tambahan untuk belajar lagi. Terus ada juga misal pendidikan karakter kan, jadi ikut organisasi, dekat sama guru-guru, dekat sama teman-teman, karena nanti teman-teman kita yang satu kelas ya, ini kan SMK, masa SMK atau masa SMA itu kan masa yang paling bahagia katanya kan seperti itu. Jadi tetap keep relasi, karena nanti di masa depan relasi itu juga adalah faktor yang penting. Oke, siap. Jadi itu adalah tips dan triknya dari kakak kelas. Berikutnya ini aku merinding ini kalau membicarakan ini. We talk about your career ya, about your amazing career itu ya, karirnya yang luar biasa itu. Saya sendiri sampai gimana ini anak diri saya kok bisa seperti itu. Saya pengen tahu itu jurusnya apa yang dipakai ya. Kita dari Andreas dulu. Tadi di pembukaan Pak Agung sudah ngomong bahwa Andreas ini adalah peraih N1. N1 itu adalah sertifikat dalam bahasa Jepang, kemampuannya itu seperti Nihojin. Nihojin itu orang asli Jepang. Jadi itu ningrat sekali setelah itu. Kalau kau punya itu, ke Jepangnya itu beasiswa itu mudah dan lain-lain. Itu yang pertama. Dia juga juara pidato bahasa Jepang nasional. Waduh, juara pidato bukan tingkat ini aloka ya, tapi nasional ini. Dulu temanya apa itu? Andreas masih ingat? Dulu temanya tentang diri sendiri, tapi kalau untuk saya sendiri temanya tentang keluarga. Oh, tentang keluarga. Oke. Dulu saya pengen ini sebelum saya lanjutkan dulu pidatonya gimana sih? Mungkin cuplikannya sinopsisnya in Nihongo gitu.
Apa gitu? Coba aja masih ingat? Bahasa Jepang nanti di translate. Lumayan. Ya 2 menit lah. 1 menit jangan lama-lama deh. Nanti bingung ini ngomongnya apa begitu. 大学に通うため、私は今グルシク、グルシクからソラバヤで住んでいます。ソラバヤでは下宿をしています。私の家族はみんな愛しています。 Oke, stop ya. Nah ini translate ya. Kalau Pak Agung ini kebetulan kan Nihongonya masih perlu diasah begitu. Kalau artinya apa tadi? Jadi kalau misal saya simpulkan ya Pak ya, dulu kan keluarga saya itu awalnya memang sangat harmonis sekali. Tapi jadi intinya dalam pidato saya itu hidup itu bisa berubah kalau kita tetap berpikiran positif. Jadi kan selama ini kalau misal ada dari kita kan yang misal kok saya dilahirkan di keluarga seperti ini, kok saya seperti ini, oh Tuhan, itu kan menyalahkan keadaan. Tapi itu dibuang semuanya. Saya lebih fokus ke apa yang bisa saya lakukan secara positif. Lama-lama orang itu keluarga saya juga nggak sadar kapan. Lama-lama semuanya akan menjadi sangat baik sekali. Jangan diikut positif ikut sama kita. Akhirnya terbentuk ya dari semangat positif. Oke, thank you. Bahasa Jepangnya tidak saya singgung deh, sudah tidak meragukan lagi. 5 apa itu silakan. Jadi sebenarnya kan namanya itu JLPT kalau bahasa Indonesianya kan Japanese Language Proficiency Test, tes kemampuan bahasa Jepang. Itu dari levelnya mulai dari paling bawah itu N5, N4, N3, N2, N1. Dari N5 itu untuk bisa berbicara bahasa Jepang dasar. Itu kita sudah bisa bekerja di Jepang dan tapi kerjanya masih serabutan. Kalau N4 itu sudah bisa kerja di Jepang dengan ngobrol. N3 itu percakapan sehari-hari, bahasa-bahasa sehari-hari, bahasa-bahasa gaul gitu, Pak. Kalau N2 itu kita bisa baca koran atau menulis artikel, majalah, bahasa tulisan kan biasanya berbeda dengan bahasa lisan. Dan sifatnya lebih ada yang formal atau ada yang baku gitu. Kalau N1 di atas semua itu. Oh di atas, waduh expert ini ya. Ini sudah bolak-balik ke Jepang. Ini kamu udah berapa kali ke Jepang? Saya 3 kali. 3 kali ya, waduh. Next trip kamu harus bawa bapak-bapak gurumu ini ya ke Jepang ya. Kamu jangan pergi sendiri ya. Ayo. Oke, terus ini ya. N1 itu seperti itu ya. Ini kalau bagi yang suka bahasa Jepang, ini adik kelasmu juga saya kira banyak yang suka bahasa Jepang ya. Trik awalnya deh kalau ingin belajar bahasa Jepang itu step awalnya apa sih begitu? Saya dulu sebenarnya itu kena karma, Pak. Ini karma baik kayaknya. Iya, saya dulu itu kan jurusan teknik komputer dan jaringan. Teknik komputer dan jaringan itu kan identik dengan bawa laptop atau PC gitu kan. Waktu saya bawa laptop itu ada teman saya buka video kalau kita ngomongnya kan kartun, tapi sebenarnya namanya kan anime dalam Jepang itu, anime Jepang atau drama Jepang. Saya itu ngomong ke teman saya gini, kamu itu loh sudah besar kok nonton kartun. Nah gitu kan awalnya. Kamu udah besar kok nonton kartun. Akhirnya saya disuruh sini. Duduk dulu. Kamu belum tahu. Akhirnya saya duduk, ternyata karya-karya Jepang itu dibuat secara sepenuh hati. Dan totalitas Pak. Jadi saya ngelihatnya juga jadi tertarik misal dari budayanya, dari segi pola pikirnya, dari kebiasaannya juga. Akhirnya saya tertarik dan mencari sendiri. Maka dari itu kan tadi cintai apa yang kita pelajari. Baik. Oke. Ini Andreas sudah 3 kali ke Jepang, N1 begini terus. Ini yang berikutnya Andreas, kamu planning S2 ke Jepang ya? Waduh, S2 mau ambil jurusan apa itu? Awalnya saya ingin ambil jurusan manajemen karena kalau misal manajemen itu kan dari yang belajar manajemen berarti kan saya juga yang belajar adalah orang Jepang. Kalau misal saya ambil jurusan bahasa Jepang, itu kan yang belajar berarti orang-orang luar Jepang. Misal orang Amerika, Spanyol, Belanda begitu. Jadi saya kalau ngomong sama teman-teman saya berarti kan pakai bahasa Inggris dong. Makanya akhirnya saya berpikiran ini kan saya pikirkan lama sekali. Akhirnya saya putuskan untuk ambil lagi, mendalami lagi bahasa Jepang. Karena sekarang di Hiroshima University namanya Pak, itu sudah dilebur dengan orang Jepang. Justru malah waktu saya konsultasi dengan profesor di sana, itu katanya bukan seperti itu. Jadi kalau kita belajar bahasa Jepang, orang Jepang pun juga harus
belajar expert bahasa Jepang untuk mengajar bahasa Jepang seperti gitu itu. ya. Mungkin ada istilah ini ya. Practice make perfect something ya. Betul, seperti itu betul, ya. betul, Oke, betul. siap. Ini dari Kak Andreas ya. Sebentar lagi terbang ke Jepang untuk S2-nya. S2 itu berarti master ya. Master dalam bahasa Jepang ya. Kakak kelasmu S2 ke Jepang ya. Itu SMK Teknik PAL sekali lagi. Temanya kan sukses bersama. Ini bukunya. S2 will fly to Japan to study. Wah, keren. Oke. Sekarang Kak Novan ini ya, kita kupas berikutnya ini. Shipbuilding engineering ya, that's right? Ya. Oke. Ini kalau bilang ini setia di jalurnya, konstruksi kapal baja, kerja di kapal, pernah singgah di negerinya Ratu Beatrice. Sekarang rajanya ganti King Wilhelm Alexander itu Belanda. Wah, ini pernah ke Belanda. Kakak kelasmu SMK Teknik PAL pernah studi di Belanda. Bisa diceritakan karirnya dulu ini di PT PAL. Aduh, kalau PT PAL tidak diragukan lagi ya, the best kapal produksi kapal di Indonesia ya. Gimana sih dulu kok bisa bergabung di situ dan bagiannya apa sih Novan sebelum cerita itu Belandanya itu? Oke, silakan Novan. Sebelumnya saya di sini konstruksi kapal baja. Mau keluar konstruksi kapal baja, saya ikut pengelasan, sertifikasi pengelasan. Metodenya tadi ya, jadi cerdas bisa semua begitu ya. Oke, Sertifikasi lanjutkan. pengelasan. Di 2009 saya udah lulus, itu kerjanya bukan di konstruksi malahan, tapi di pengelasannya. Ya, 2009. Terus sampai 2011 itu saya masih kelas. Nah, saya di 2011 mencapai titik kejenuhan. Titik kejenuhan ya, klimaks. Terus kerja di PT PAL masih PHL lepas. Merintisnya dari bawah ya? Iya, harian lepas. Terus di tahun 2012 saya ngelamar jadi PKWTT. PKWTT ya, itu proses PKWT. menuju PKWT ya, proses menuju pegawai tetap itu ya. Oke. PKWT. Di PKWT di 2018 saya diminta di Kemenproan, proyek yang PKR. PKR. Apa sih PKR itu? Rusak kawah rudal. Berarti kak military ship ya, kapal militer ya. Kapal frigate. Frigate ya. Oke, lanjut. Nah, di situ saya ditarik di tim frigate. Saya menangani pipa sistem. Pipa ya, sistemnya. Jadi di dua kapal KRI Gusti Ngurah Rai sama KRI Raden Edi Marta Dinata itu saya sistem cuma sistemnya gitu ya. Jadi saya ditanggung jawabi bisa komunikasi dengan orang-orang yang dari Damen. Damen ya. Damen itu dari Belanda ya. Oke. Dari Damen terus saya translate ke yang di PT PAL. Keren. Oke ya, itu perjalanannya. Sekali lagi siswa-siswi SMK Teknik PAL, dua-duanya ini penuh perjuangan, kuliahnya juga sambil kerja ya. Jadi mandiri sekali kakakmu ini, kuliahnya sambil kerja, jadi bisa ditiru seperti itu. Terus kok bisa ke Belanda itu kenapa? Ke Ratu Beatrice itu, ke negerinya King Willem Alexander itu ngapain ke sana gitu ya? Di sana belajar work planner juga. Work planner juga. Di kota mana? Amsterdam atau di mana? Vlissingen. Vlissingen ya. Itu kayak pesisir ya, kota pesisir gitu. Pesisir. Itu gimana? Menuntut apa deh di sana itu? Di sana itu belajarnya ya belajar kita tuh membuat work planner, terus membuat building strateginya yang bagus itu gimana. Tapi pakai software. Pakai software begitu. Ya. Waduh. Di negeri sudah pernah memetik bunga tulip langsung? Pada waktu itu belum musimnya ya? Enggak musimnya ya? Musim dingin ya. Winter ya, baik. Waduh ini kakak kelasmu studi ke Belanda ya begitu, oke. Dan ini kalau saya main ke ruang kerjanya Novan ini yang lebih membanggakan ini ya. Di situ ada 5 alumni SMK Teknik PAL ya. Saya kalau ke sana itu seperti di kelas saya gitu. Ada Novan, ada Ica, ada ini. Jadi membuktikan SMK Teknik PAL itu bisa diterima di situ di PT PAL begitu dengan baik. Ada 5 student ya that work right there ya. Jadi ada 5 yang kerja di sana. Sampai saya kaget. Ini kan murid saya. Jadi feel like at home ya. Siapa saja yang di situ, Van?
Ada saya, ada Odi Bramantio, ada Dita. Dita itu kakak kelas saya. Oh gitu tidak ya. Ada Ica. Terus satunya. Dan Odi ini juga ke Belanda juga ya? Ya, Bramantio Odi itu saya. ada 2 siswa SMK Teknik PAL yang terbang ke Belanda ya. Jadi sekali lagi SMK Teknik PAL ada the right place untuk belajar. Ini tadi ya buktinya oke ya. Baik, ini karena pengennya sih ngobrol-ngobrol banyak ya. Belajar kan kita dibatasi ini waktu ya. Sebagai conclusion atau penutup ya. Oke. Saran supaya tips kalian itu kok bisa mencapai seperti itu, tadi sudah mungkin bisa lebih diulangi lagi. Bagaimana sih untuk mempersiapkan supaya paling yakin mencapai kesuksesan itu untuk adik kelasmu terutama yang masih study itu apa? Novan dulu ini sebagai kesimpulan dari talkshow kita pada hari ini. Yuk. Yang pertama, bermimpilah setinggi-tingginya. Jangan pernah apa namanya? Minder begitu? Bukan. Jangan pernah bangga dalam satu wadah aja. Oh gitu. Jadi ya. kamu harus bisa satu wadah, tapi juga bisa wadah yang lainnya. Oke, siap-siap, simple, logis dan bisa dilakukan ya tipsnya. Silakan, bisa dipraktekkan nanti ya. Oke, itu dari Kak Novan. Sip engineering kita. Terakhir dari Andreas, silakan Andreas, conclusionnya, kesimpulannya, sarannya untuk adik kelas, terutama adik kelas ya yang masih study ini ya. Silakan. Jadi juga sama, tapi ini di sisi goal ya. Jadi mimpi dan goal kan mirip-mirip. Jadi betul. Yang pertama kita harus setting goal yang jelas. Goal yang jelas itu maksudnya saya mau jadi apa, saya mau mempelajari apa. Seperti tadi kan kalau Kak Novan ini tadi kan tujuannya saya untuk membangun kapal. Impiannya juga untuk bisa seperti kapal, untuk bisa tahu sistemnya kapal seperti apa. Nah, kalau misal kita sendiri kan punya goal masing-masing. Satu, goalnya juga harus jelas. Kedua, alasan yang kuat. Reasonnya ya. Kenapa kok saya belajar ini? Kenapa saya harus ini? Karena kan karena manusia itu sebenarnya tidak ada yang malas. Kalau manusia seseorang gitu dihadapkan dengan posisi yang kepepet begitu biasanya keluar semuanya kan, bisa kepepet itu ya. Keluar. Alasan yang kuat. Kalau menurut saya, kalau saya dulu waktu itu keluarga. Betul. Itu pun juga saya masukkan ke dalam pidato saya waktu itu. Keluarga saya diambang. Ini saya tahu ceritanya itu ya. You are become hero ya to save your family kan gitu. Tapi karena alasan kuat ini tadi saya berjuang untuk keluarga saya, belajar juga suka, senang, cinta dengan apa yang saya pelajari, passion juga dapat. Akhirnya saya dapat alasan yang kuat. Yang ketiga adalah belajar atau orang yang tepat. Nah sekarang kan kita ini tadi kan sudah dibuktikan, ada Kak Novan dan nanti mungkin ada beberapa alumni yang sangat keren-keren juga kan. Nah ini untuk adik-adik kelas saya ya, Anda sudah berada di kendaraan yang tepat. Ya. Betul. Jadi oke. Anda sudah berada di kendaraan yang tepat. Tinggal jadi tadi sudah punya alasan yang kuat, punya goal yang jelas, sudah itu kita sudah peluang untuk suksesnya itu pasti sangat tinggi. Saya sangat yakin sekali. Oke, terima kasih. Terima kasih sekali lagi Novan, Andreas atas kedatangannya. Ceritanya sangat inspiratif. Kalau ngobrol dengan kalian seperti saya pengen 2 hari deh kayaknya. Tapi ini karena sudah dibatasi, sekali lagi terima kasih sudah hadir di SMK Teknik PAL. Semoga karirnya tambah sukses. Ingat ya ke Jepang, nanti borong ini guru-gurumu ya. Novan ke Belanda, ini cangking ini guru-gurunya ya ke Belanda. Jadi sekali lagi terima kasih atas waktunya. Semoga sukses, semoga ilmu yang diberikan bisa bermanfaat untuk adik kelasnya. Selamat siang, arigatou gozaimasu. Thank you so much for your coming. See you in next episode ya. Oke, terima kasih. Baik, don't go anywhere. Keep stay tune. Masih ada bintang tamu, tapi kita akan lanjut ke acara berikutnya. Terima kasih sekali lagi. Don't go anywhere. Terima kasih. Selamat pagi. Silakan, ini bintang tamu berikutnya ini. Silakan. Oke ya. Kita ke episode kedua di apa ini. Aduh, ini juga alumni yang membanggakan juga sekali lagi.
seperti tadi yang saya ceritakan di opening tadi, we have four so incredible keynote speakers. Jadi ini yang dua yang terakhir, dua tadi, ini yang dua. Kakak kelasmu juga, alumni SMK Teknik PAL, tetapi sukses in different way. Jadi dia suksesnya di bidang yang lain ya. Kenapa seperti itu? Karena memang temanya sukses. Jadi kalau di SMK Teknik PAL bisa jadi pegawai, bisa menjadi pelajar, mau melanjutkan kuliah ataupun entrepreneur, content creator yang lagi booming. Ini dia, ini jagonya, ini content creator ya. Kita sambut bintang tamu berikutnya, ini adalah Maulana sama Yulian. Ya, terima kasih ya. Ini sejauh-jauh dari Pasuruan bisa telepon Yulian, you have to come to SMK Teknik PAL ya. Saya butuh kamu sekarang ini. Ini adalah dua contoh alumni SMK Teknik PAL. Yang satu masih aktif belajar di PPNS Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Kakak kelasmu masuk situ, ini masih aktif. Jadi saya ambil yang masih sekolah. Jadi kok saya bisa masuk PPNS sih? Yang kedua ini content creator. Tahu asli Surabaya kalian? Itu Instagram bilang 1 million follower ya. 1 juta followernya, ini dia di balik bidangnya itu ya. Ini saya hadirkan, ini saya harus reschedule-nya itu susah banget. Kemarin di Thailand tak telepon, aduh kamu kok nggak pulang-pulang, saya butuh kamu ini gitu ya. Kita kupas ini ya, dua-duanya ini ya. Ini kakak kelasmu, sekali lagi alumni SMK Teknik PAL, bukan dari luar ya. Kita ini deh, konten kreator dulu, bisa dipegang mic-nya ini. Sekali lagi tak kenal maka tak sayangan begitu tuh. Silakan memperkenalkan dirinya dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Riza Maulana. Saya juga alumni SMK Teknik PAL angkatan 2011, angkatan 11, jurusan Teknik Otomasi Industri. Nah, kebetulan saya sekarang menggeluti dunia multimedia dan videografi sih. Memang kayak melihat pangsa pasarnya dunia digital itu, wah luas sekali. Memang. Oke, terima kasih ya. Content creator made by SMK Teknik PAL ya. Nanti kita kulas itu. Berikutnya nih Yulian, ini junior, paling junior. Ini saya undang karena dia masih sekolah di PPNS, sekolah yang perkapalan. Dia termasuk juga loyal dalam jurusannya, sesuai dengan jurusannya ya KKB ya. Silakan, monggo. Ini jauh ini dari Pasuruan sampai tarik ke sini, harus datang gitu ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik dan teman-teman. Perkenalkan, saya Yulian Fatkur Rahman. Saya sekarang aktif jadi mahasiswa di Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, jurusan Teknik Listrikan Kapal. Saya alumni SMK Teknik PAL, angkatan 16, lulus kemarin Masian. Ya, harapan saya untuk adik-adik bisa yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi bisa melanjutkan ke PPNS. Oke ya, nanti kita ini kulas kok bisa masuk di situ ya. Terima kasih. Kalau di sesi pertama kita flashback ke masa sekolah, tapi ini saya balik. Saya mau talk about your career dulu. First is career ya. Ini dari Maulana ini, aduh Maulana ini. Kamu kok tiba-tiba jadi content creator itu loh gimana? Kamu bisa diceritakan karirmu ini apa sih sebenarnya? Ya content creator ya entrepreneur. Terus kok bisa itu? Kok multi talent tuh? Monggo silakan diceritakan. Dulu sih nggak nyangka gitu memasuki dunia digital kayak gini. Ini cuman lihat pangsa pasarnya tuh, wah kayaknya nih menarik nih kayak gitu. Dulu saya awalnya itu dari hobi. Dari hobi lagi ya, aduh. Awalnya dari hobi. Ya, karena kan dulu suka jalan-jalan ya waktu zaman-zaman kuliah gitu. Wah ini kalau nggak diabadikan itu hemat banget gitu ya. Ya udahlah iseng-iseng kayak gitu, bikin video 15 detik dulu itu di Instagram cuma 15 detik, iseng-iseng karena sering traveling ya udah bikin video travel kayak gitu. Habis itu lama-kelamaan kok menarik gitu. Ya udah mulai dulu saya bikin video awalnya dari HP ya. Jadi yang simple device ya, sederhana sekali. Itu memang perjuangan banget sih dulu itu. Akhirnya bisa pelan-pelan bisa membeli kamera kayak gitu.
pelan-pelan bisa membeli segala macam lah, kayak gitu pelan-pelan. Oke. Selain itu kamu kalau nggak salah juga gabung di dinas pariwisata di Jatim ya. Iya. Waduh, kamu ini Dulu luar biasa awal ini ya. gabungnya itu saya dihubungi via DM Instagram. Gara-gara Instagram Iya, ini waduh. gara-gara Instagram. Ingat ya, adik-adik kelas Instagramnya jangan diisi pacar sama pacar aja, dikreasi nih Jangan contohnya lupa ya. follow Akhirnya Maulana Visual. iya, itu perlu di endorse nih ya. Ya, jadi Instagram itu bisa ini kakak kelasmu ini ya, karena Instagram akhirnya direkrut di Departemen Pariwisata ya itu. Oke itu. Terus ini yang mungkin ditunggu kok bisa gabung dengan ASIS Surabaya itu gimana sih? Itu 1 juta follower loh ya. Itu gimana itu kok bisa gabung di situ itu? Itu dulu juga nggak sengaja juga sih Pak. Waktu ulang tahunnya Asli Surabaya dia bikin open recruitment tapi di Instastory. Dan itu saya ingat itu jam 12 malam. Nah saya iseng-iseng lihat Instastory-nya waktu ulang tahun itu sampai titik kayak gitu. Saya iseng sampai buka ada open recruitment videographer sama editor. Editor gitu ya. Udah iseng nge-apply. Ternyata ya alhamdulillah diterima karena Diterima lihat ya. portfolio. Profilmu ya. Ini videonya itu juga pernah masuk di TV One ya kamu itu. Loh saya pernah lihat TV One. Loh, ini kayak murid saya. Loh, ternyata benar nih. Jadi luar biasa ini. Oke, terima kasih ya Maulana. Ini ganti yang satunya ini. The Juniors One ini masih sekolah tapi di PPNS, sekolah yang perkapalan yang bonafit seperti itu ya. Gimana kok dulu itu sebelum ini juga hari pramuka ya, dia juga dulu ini apa, darahnya pramuka ya kayakmu ya. Sangat suka pramuka juga, ini dari ekstra pramuka juga, bertepatan tadi ada peringatan hari pramuka. Bisa diceritakan kok bisa masuk PPNS ini gimana? Mungkin adik-adik mungkin, saya pengen seperti Kak Julian, silakan. Jadi ceritanya dulu itu saya masuk ke PPNS itu, saya awal masuk ke kelas 3 itu Pak, sudah melakukan kayak survei ke kampus-kampus yang mau saya tuju Keren. Jadi Ya. saya datangi humasnya, nanti saya tanyain nanti syarat-syaratnya untuk masuk ke PPNS itu gimana. Saya dulu kebetulan datangnya ke PPNS, ke ITS sama ke UB dulu di Malang. Waduh, itu Ningrat University. Itu saya datangi semua Pak. Terus Iya. itu syarat-syaratnya begitu di PPN, aduh, keterima pertama di tempat Ningrat, Bonafit juga. Saya juga mau kalau gitu, nggak lirik yang lain ya. Seperti itu, oke. Jurusannya apa sih yang diambil? Saya ambilnya teknik listrikan kapal. Oh, teknik listrikan kapal. Berbau kapal lagi begitu ya. Iya, Pak. Oke, Masih siap. darah Darah kapal. Ingat ini ya, adik kelas ini kakak kelasmu tidak mendadak setelah mau lulus hunting university. Tidak seperti itu ya. Ini tipsnya. Kelas 11, 12 mulai awal persiapkan. Kalau bisa lebih awal lebih baik ya. Targetnya ada. Ini loh sampai survei. Naik kelas 12 survei langsung akhirnya memetik hasil. Apa ya istilahnya cerita yang inspiratif sekali dari Maulana dan ini ya. Oke kita lanjut ke berikutnya. Kita campur ke flashback sekolah deh ya. SMK Teknikpal ya. Dulu Maulana di SMK Teknikpal ini kuliahnya juga dapat beasiswa loh Maulana ya. Jadi sekali lagi 4 yang saya hadirkan ini hard worker ya, pejuang keras ya. Jadi mereka tidak anak mami terus aduh aku minta uang aja, uang tua. Enggak, semuanya adalah pejuang ya. Jadi makanya saya hadirkan ini ke sini supaya ternyata walaupun saya mungkin secara finansial tidak tapi saya bisa seperti ini. Buktinya Kak Maulana itu ya. Dulu masa sekolah jurusannya apa sih Mal? Terus gimana kamu kalau pada waktu sekolah ini yang saya ingat ini bajunya rapi dua-duanya ini selalu good looking, rapi. Kalau sekarang kan menunjuknya adik kelas ini kalau bajunya rapi kamu ningrat. Oke. Sekarang dulu ini rapi yang saya ingat ini membangunnya dari situ. Silakan Maulana dulu masa sekolahnya bagaimana sih di SMK Teknikpal itu kamu? Ya dulu saya jurusan TUI ya, Teknik Otomasi Industri. Rekor saya selama sekolah itu saya nggak pernah dipetal. Dari kelas 1 sampai kelas 3. Dan itu ya memang harus rapi sih dulu itu. Dari awal sampai mau lulus juga itu memang harus rapi. Tapi saya juga pernah dihukum juga. Ya. Wajar lah, ya manusia kan bukan tempat yang sempurna begitu kan. Oke lanjut. Itu kayak ada momen kayak gitu ya asik juga sih kayak gitu. Apalagi waktu dulu kan MOS ya, masa orientasi siswa gitu.
itu memang kekeluargaannya dapat banget, makan bareng banget. Gitu ya. Ini mal ini yang perlu gini. Kamu mendapatkan bidik misi ya. Mungkin ini kakak saya gimana sih dapat bidik misi itu kok di UNESA kalau nggak Iya, salah. di UNESA. Branded lagi ya. Aduh SMK Teknik PAL nih ya. Oke, bisa diceritakan dulu kok bisa dapat bidik misinya itu gimana itu? Persiapannya dari kelas 10, 11 Iya. atau dada aja deh sebelum lulus gitu. Silakan. Persiapannya dari kelas 10 sih. Sebenarnya Kelas dulu 10 ya. Iya, sebenarnya dulu nggak ada kepikiran buat kuliah karena memang saya nggak ada dana, orang tua juga nggak ada dana. Tapi semenjak akhir-akhir mau naik ke kelas 3, nah itu tahu masalah tentang dunia perkuliahan kayak gitu, tahu tentang bidik misi, akhirnya ya cari tahu, terus mempertahankan buat nilai-nilainya juga karena itu kan dilihat dari kelas 1 sampai kelas 3 Oh, kayak kelas gitu. 1, kelas 3 ya. Oke, Dan siap. alhamdulillah- Nanti fotonya kalau ada yang tak buktikan kalau di sekolah ini memang rapi anak dua ini ya. Oke, terima kasih Maulana tiknya. Kalau dari Yulian deh, masa sekolahnya ini aduh, darahmu warnanya coklat mungkin ya, kan pramuka banget gitu ya. Oke, silakan bisa ceritakan dulu gimana masa sekolahnya itu. Teknik kamu belajarnya gimana supaya adik kelasmu oh begini ternyata jadi anak SMK Teknik PAL itu. Silakan Yulian. Kalau saya dulu itu sekolah di sini itu ya bisa dibilang itu perjuangan ya Pak. Soalnya berangkat dari rumah itu masih gelap, pulang sampai rumah juga gelap. Pasuruan lagi. soalnya, Iya. waduh ya. Lanjut. Ceritanya juga banyak, mulai dari yang telat kejebak macet sampai ketinggalan bis. Gitu ya. Banyak sekali Pak. Aku kok terharu deh sebelum ceritanya. Tapi luar biasa ini perjuangannya ya. Terus akhirnya gimana terusan ceritanya? Terus untuk di sekolahnya juga di SMK Teknik PAL ini sebenarnya juga banyak berpengaruh Pak ke kehidupan kedepannya, terutama ke saat saya kuliah sekarang. Jadi di PPNS itu kan disiplinnya tinggi. High disiplin ya. Jadi ya sama seperti di sini. Jadi saya nggak kaget. Jadi di sana itu kayak dosennya gitu ya, yang keras-keras seperti guru-guru di sini juga ada. Terus di sana ya masuknya sama seperti di sini. Kalau telat gitu juga sudah nggak boleh. Masuk, jadi nggak kaget ya. Jadi adik kelasnya kalau ada guru yang disiplin jangan marah ya. Ini buktinya ya. Kalau ke depannya kerja gak kaget itu ya. Jadi SMK Teknik PAL itu ya itu karena core-nya ini suksesnya karena itu karakter ya. Oke, lanjut. Terus itu Pak. Jadi saya di kampus gitu kayak jadi pusat perhatian soalnya dari SMK-nya juga SMK jurusannya perkapalan. Jadi apa-apa tentang kapal. Jadi itu, famous ya. gitu ya kamu ya. Instagram berapa sih follow-nya? Oke, lanjut. Jadi kayak tentang kapal gitu apa-apa ke saya gitu Pak. Kapan aku mau ke sana deh. Oh ya ini lupa saya ceritakan ya. Di PPNS itu selain murid juga ada dosennya dari SMK Teknik PAL ya. Betul ya? Betul kan ya? Jadi murid jadi dari dosen. Kalau berita namanya Kak dosen Pak Dika sama Pak Karim ya. Itu adalah alumni SMK Teknik PAL. Mungkin next episode saya undang ini. Murid jadi dosen. Saya masih guru SMK, dia jadi dosen. Itu gimana nanti? Harus tak tarik ke sini. Itu kamu kok bisa mengalahkan saya gitu ya. Seperti itu ya. Oke, lanjut ya. Itu jadi triknya. Jadi sekolahnya mempengaruhi ya. Oke deh. Kalau bicara terkesannya semasa di SMK Teknik PAL ini apa sih? Ada memori yang paling berkesan apa ini dari Yulian ini ya? Untuk yang paling berkesan itu ya Pak, ya keluargaannya di sini, terus kedisiplinannya gitu Pak yang paling berkesan. Jadi ya salah satu soalnya kan paling berpengaruh juga dengan kehidupan saya saat ini tentang belajar disiplinnya. Oh gitu. Dulu kamu KKBA kalau nggak salah ya. Terus ini Yulian, goalnya, cita-citanya setelah dari PPNS kamu mau kemana? Gitu. Sudah tercetakkah blueprintnya di otakmu gitu? Insya Allah kalau bisa saya rencananya mau apply S2 Pak. Oh di mana? Di WMO, WMU di mana? World Maritime University Oh aduh di mana itu? di Sweden. Oh Sweden, Eropa ya. Aduh Eropa lagi tadi Belanda, sekarang kamu Swedia. Semoga mimpi-mimpi kamu bisa tercapai ya. Nanti kalau di sana jangan lupa kirim fotonya. Kalau Swedia itu masih kerajaan ya. Namanya kalau nggak salah Raja Swedia itu King
lupa pokoknya kerajaan deh itu pokoknya ya. Semoga bisa mencapai mimpi itu ya. Kita ke Maulana ini. Aduh ya. Mal, kalau di sekolah SMK Teknik Mal, memori yang paling berkesan apa sih? Ya benar sih apa yang dikatakan sama Mas Julian. Ya memang kekeluargaannya itu kental banget di sini. Sama kayak disiplin waktunya itu yang sampai sekarang membekas di saya. Kalau bikin ngerjakan deadline itu harus memang disiplin waktu itu memang sangat penting sekali. Tepat ya. Jadi ini contohnya e-learning sekarang ya. Makanya guru-guru SMA sering menegur kalian karena ini pengennya guru-guru SMK Teknik kalian adik kelasnya kelas 10, 11 pengennya ya seperti ini. Jadi kamu nanti akan merasakan manfaatnya ketika sudah lulus. Jadi jangan males-malesan walaupun ya kita ketahui sekarang memang masa pandemi jadi kita harus berikhtiar belajaran pakai e-learning, jangan menyerah ya, jangan ini ya tidak disiplin. Ini loh buktinya mereka memetik hasilnya dari buah kedisiplinan selama di SMK Teknik Paten itu dengan bapak gurunya yang siap mensupport kalian. Jadi sekali lagi jangan don't blame your teacher ya, don't blame your teacher. Jangan menyalahkan guru ya seperti itu karena aku sering dihukum begini, enggak, tujuannya ini loh. Buktinya seperti itu ya. Oke Maulana, ini ya kalau kita bicara tentang karir kamu gitu, kira-kira kalau saran untuk adik kelasmu sama seperti yang sebelumnya, untuk adik kelasmu persiapannya apa sih kalau sekolah di SMK Teknik Pal supaya mencapai yang dia inginkan? Monggo Maulana. Persiapannya sih ya harus belajar yang rajin dulu ya di sini. Memang itu yang akan membawa kalian ke depannya itu seperti apa. Terus jangan lupa coba lirik-lirik sedikit dunia digital itu memang wah gila itu kalau kalian terjun ke sana itu pasti wah gila. Apa tuh? Ya, kamu traveling kemana aja sih kalau boleh? Ini kamu sudah ke Thailand, terus kemana aja itu? Kalau ke Thailand ya waktu itu ya cuman main-main liburan di sana. Main-main Pak. ke Thailand. Pak Agung mainnya ke ini ya. Oke. Sama kamu ini asli Surabaya. Karena kan gitu. memang kalau di asli Surabaya itu setelah 1 tahun itu kayak ada dikasih pride gitu buat anak-anak buahnya gitu. Ya udah liburan ke luar negeri. Iya. Lain kali asli Surabaya bawa sini deh ke SMK Teknik Pal ya. Kamu harus wajib nih. Ini bukan permintaan, ini order, perintah ini ya. Jadi kamu harus bawa itu asli Surabaya ke sini. Nanti dikenalkan nih Pak Leman, Kepala Sekota Pak Eko, Pak Dedi, Pak Regia, ini Pak Humaidi, ini penggagas punya acara itu harus kayak nanti bilang itu ya. Biasanya saya di belakang layar. Kamu kan ini, nanti asli Surabaya ini Pak Andrianto, Pak Kepala Sekolah, semuanya ini OSIS-nya ya. Jadi itu gitu ya. Oke. Sama kayak keliling-keliling Jawa Timur, kebetulan saya di Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Timur, saya juga bagian bikin video brandingnya tiap-tiap kabupaten kota juga. Jadi ya keliling ke tempat-tempat wisata dari ujung timur. Pesen deh 1 tiket buat Pak Agung. Yang Pak Agung ini kan Thailandnya itu kan juga salah satu lovernya ya. Kalau ke Phuket deh Pak Agung pengen ikut nanti. Oke, terima kasih ya. Itu tipsnya ya. Oke, kalau Julian ini pesennya untuk adik kelas. Kalau kamu pengen seperti ini gimana triknya kalau dari Julian? Kalau dari saya pertama itu jangan pernah puas untuk belajar. Jadi kan ya seperti yang kita ketahui ya Pak, kalau tes-tes ke universitas itu kebanyakan materinya juga materi SMA juga. Jadi untuk adik-adik juga jangan pernah puas untuk belajar. Kalian tanya-tanya ke guru-guru sini loh. Insya Allah mereka bisa membantu. Beliau ini bisa membantu kalian. Terus untuk persiapannya itu jangan dadak. Semua itu perlu dipersiapkan benar-benar matang-matang. Jangan tiba-tiba besok saya lulus, saya mau masuk ke sini seperti itu, nanti kalian sendiri yang kebingungan. Oke, siap. Nice motivation, nice inspiration. Aduh, saya jadi speechless nih. Kalau dilihat dari karir ini mereka mengalahkan saya semuanya ini. Aduh, kamu gimana bisa mengalahkan? Oke ya. Itu tadi adalah motivasi dan inspirasi dari kakak. Logis sebagai penutup ataupun pesannya dari Pak Agung ini ya. Itu tadi konklusinya bahwa SMK Teknik Pal adalah the right place ya to studying seperti itu. Jadi kalau kamu sudah masuk di sini berarti kamu berada di tempat yang pas. Ini buktinya tadi 4 alumni yang perlu Pak Agung tidak perlu
Pak Agung sendiri gurunya ya, tapi muridnya seperti itu. Jadi yang kedua kalau gurunya melakukan treatment ataupun agak strict begitu disiplin, sekali lagi bukan untuk membenci kalian, tetapi untuk menciptakan karakter yang bagus. Nanti kamu sendiri yang bisa menikmatinya ya ketika bekerja atau kuliah. Ini contohnya ya kakak-kakak kelasmu sendiri. Makanya acara ini SMK Technical Talk Show ini acara yang spesial perdana. Terima kasih untuk hostesnya, untuk Pak Cipto ini, beliau ini juga tadi yang membantu ini mengawal alumni ini, Dewan Guru mulai dari kepala sekolah, Bapak Wakilnya, Pak Binsar, Pak Leman, Pak Irsad, dan lain semuanya. Ini ada Aldi dan lain sebagainya. Sekali lagi terima kasih atas idenya ini untuk membuat semacam talk show yang inspiratif. Perlu dicatat itu ya. Yang berikutnya adalah semua tidak dilakukan dengan mendadak ya, kayak bahasa Jawanya itu mendadaknya. Jadi harus ada persiapan, ada prosesnya. Kamu kelas 10 mulailah, kelas 12 mumpung belum telat ya silakan mulai start. Ciptakan dream kamu, goalnya apa ya seperti itu. Kalau bisa, kalau punya bakat jadi melirik sedikit dunia digital seperti itu ya, supaya sekali lagi bukan orang lain yang menikmati ketika kamu sukses. Yourself ya, kamu sendiri yang menikmatinya ya seperti itu. Maulana, Yulian, terima kasih sekali. Thank you so much from the bottom of my heart. Thank you so much for your coming. Terima kasih sudah datang di SMK Teknikpal. Aduh saya jadi bingung nama nutup. Saya pengennya lama deh ini ya. Tapi sekali lagi karena kita dibatasi waktu. Terima kasih atas waktunya. Adik kelas, semoga inspirasi yang dari kakakmu bisa bermanfaat. Ya sekali lagi, thank you so much. Arigato gozaimasu. Gamsamita kalau bahasa Koreanya sekarang ya. Sampai ketemu, see you on next episode. Terima kasih. Tepuk tangannya mungkin untuk pembicara kita. Terima kasih.